Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat-sehat ya. Mudah-mudahan selalu semangat dalam belajar di rumah untuk sementara. Dan mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu dan kita dapat belajar seperti biasanya. Baik anak-anak, materi BTQ kali ini, yang kemarin kita sudah membahas yang pertama tentang izhar halqi ya, yakni macam-macam bacaan nun sukun atau tanwin ya. Yang pertama kemarin, pertemuan pertama kita membahas izhar halqi ya, yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar ya, yakni hamzah, ha, ain, ha, kho, ghain, maka hukum bacanya adalah izhar halqi. Cara membacanya adalah dengan jelas tanpa dengung. Yang kedua kemarin kita membahas tentang hukum bacaan idgham bi gunnah ya. Jadi idgham bi gunnah itu adalah hurufnya ada 4 ya. Hurufnya ada 4. Cara membacanya bagaimana? Memasukkan atau melebur dengan dengung ya. Idgham bi gunnah itu dengan dengung. Kalau izhar halqi tadi jelas. Kalau idgham bi gunnah dengan dengung. Hurufnya ada berapa? Ada 4. Ya, nun, mim, waw, atau biasa disebut yanmu. Itu aja ya. Jadi semua ini adalah kriteria dari nun sukun atau tanwin ya. Ketika kalian menjumpai huruf nun sukun atau harokat tanwin dan setelah huruf nun sukun atau tanwin tersebut diikuti huruf ya, nun, mim, dan waw atau waw salah satu tadi, maka disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan dengung ya. Selanjutnya yang pertemuan kedua kita membahas tentang selanjutnya sekarang ya. Oke, lanjutannya kita akan membahas tentang idgham bila gunnah ya. Kemarin ada idgham bi gunnah dengan dengung ya, bi gunnah dengan dengung, artinya sekarang balikannya, bila gunnah dengan tidak mendengung, yakni hurufnya ada 2, lam dan ro ya. Jadi ada 2 saja, lam dan ro. Oke, bagaimana caranya? Sama seperti yang izhar halqi, idgham bi gunnah ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro ini ya, salah satu, maka disebut bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya tidak dengung ya. Contoh ya, contoh idgham bila gunnah. Nah, nih salah satu contoh dari idgham bila gunnah, miladunhu ya. Jadi tidak dengung, hanya ditekan saja. Mana yang disebut idgham bila gunnah? Nah, ini idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan lam ya. Jadi ini nun sukunnya, ini lamnya ya. Jadi nun sukun bertemu dengan lam, namanya idgham bila gunnah. Miladunhu. Nah, tapi yang ini juga ada nun sukun Pak Badi ya, tapi bertemu dengan hak ya. Nun sukun bertemu hak. Apa kemarin bacaannya? Hak hurufnya apa? Izhar halqi ya. Jadi izhar halqi, hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain hurufnya. Contoh yang kedua yakni mirrabbikum. Jadi dimasukkan, idgham itu dimasukkan, tetap sama dengan idgham bi gunnah, dimasukkan ke huruf depannya.
Jadi nunnya tidak dibaca. Mir rabbikum. Bisa dinamakan idgham bila guna karena ada nun sukun bertemu dengan ro. Ro namanya idgham bila guna, nun sukun bertemu dengan ro. Ya. Oke. Insyaallah sudah paham ya. Setelah itu kita akan membahas selanjutnya, yakni bacaan iqlab. Ini mudah untuk kita pahami, mudah untuk dihafalkan ya. Jadi iqlab itu hurufnya hanya ada satu, yakni ba. Ya, hanya ba saja hurufnya itu. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, huruf ba ini ya, bertemu dengan huruf ba ini, maka dinamakan bacaan iqlab. Ya, iqlab ini artinya menukar ya. Nih, iqlab itu artinya menukar atau mengganti. Jadi cara membacanya bagaimana? Dengan suara dengung. Disertai dengung ya. Jadi langsung ke jadi suara mim. Contoh. Nah, ini contoh ya. Contoh. Wamam balawo. Nah, ini contohnya ya. Wamam balawo. Jadi cara membacanya bukan waman, tapi langsung ke baknya. Jadi huruf mim. Wamam balawo. Nah, itu ya. Kenapa disebut iqlab? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Dinamakan iqlab. Bisa difahami? Insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah difahami. Dan yang terakhir ya, ini yang terakhir kita bahas tentang bacaan nun sukun atau tanwin adalah ikhfa. Nah, ikhfa ini adalah hurufnya yang paling banyak ya. Hurufnya ada berapa anak-anak? Ada 15, yakni selain dari hurufnya idhar halqi, idgham bihunna, idgham bilahunna, iqlab itu adalah hurufnya ikhfa. Cara membacanya bagaimana? Dengan dengung. Nah, dengan dengung. Ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yakni ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf ya. Ini dinamakan ikhfa. Cara bacanya dengan dengung. Contoh. Ling ya. Contoh. Saya ulang lagi. Ling talahum. Nah, ini. Ling talahum. Mana yang dinamakan ikhfa? Ini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, ini nun sukun bertemu dengan huruf ta. Oke. Selanjutnya khairun sawaban. Nah, ini khairun sawaban. Mana yang dimaksud ikhfa? Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf sa. Ya, tanwin bertemu dengan huruf sa. Dibaca ikhfa. Cara bacanya dengan dengung. Oke anak-anak. Jadi sudah semua ya, mulai dari idhar halqi sampai ikhfa sudah dijelaskan Pak Badi. Sekarang tugas kalian untuk BTQ ini, kalian cari bacaan nun sukun atau tanwin, entah itu idhar halqi, idgham bihunna atau idgham bilahunna ataupun iqlab ataupun ikhfa ya, pada surah
Al-Falaq kok. Ya, pada surah Al-Falaq kok. Itu kalian cari. Nah, surah Al-Falaq. Ya. Pada surah Al-Falaq ini kalian cari. Nah, surah Al-Falaq ini kalian cari bacaan-bacaan yang sudah kalian pelajari, baik itu nun sukun atau tanwin. Ya, kalian tulis di buku tulis disertai dengan sebabnya kenapa dibaca tersebut. Kalian foto, kirim ke grup PAI dan PTQ. Mungkin ini dulu yang bisa Pak Badi sampaikan. Kurang lebihnya Pak Badi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengerjakan. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.